Halo, ketemu lagi dengan Bang Bey. Edisi tahun baru, saatnya uji yang baru, yaitu uji 4 buah lap microfiber di bawah 15.000. Kita uji dari kemampuan membantu mengeringkan mobil setelah mencuci, terus kemampuan menghilangkan oil kompon yang secara otomatis menguji kemampuan finishingnya. Terus kita uji juga kemampuan dalam menghilangkan residu wax, sealant ataupun kompon. Tidak ketinggalan, kita gunakan gloss meter sebagai panduan biar kelihatan dan valid datanya. Peserta utama yaitu lap OM ini yang banyak dijumpai di marketplace online. Tampilannya mungkin paling meyakinkan karena tebal dan soft. Tapi kalau diraba tidak ada grip sama sekali, terasa licin, kayak tidak ada fiber-fiber halusnya gitu. Dirabanya sih kayaknya kayak lap biasa, hanya visualnya bagus, padahal harganya di sekitar 5 ribuan. Banyak juga sih yang dijual sampai 11 ribuan, tapi saya dapatkan barangnya positif sama ya, kayak tidak ada fibernya juga. Ketika kita tes kemiringan juga, lap ini buruk karena tidak mencekram sama sekali. Kedua dari Zigen ya, dengan harga 15.000 kita dapat lap yang secara visual dan dipegang terasa lembut di tangan. Kita raba pun seperti banyak fibernya karena terasa kesat, yang biasanya performanya bagus dalam menyerap air dan menarik debu. Daya gripnya yang terkuat di sini karena ketika kita tes kemiringan, lap Zigen ini paling tinggi derajatnya dalam menahan anemometer ini. Dari first impressionnya sih, ini lap sangat menjanjikan, tapi kita lihat saja diuji sebenarnya ya. Lap yang akan diuji ketiga yaitu dari produsen Honaga. Yang akan kita uji di sini yaitu versi 380 GSM-nya dengan ukuran lumayan besar, mirip dengan ukuran 40 x 40 cm. Lap ini juga paling rapi dan kuat packingnya karena selain menggunakan kemasan plastik yang tebal, ditambah juga pakai karton tengahnya biar rapi dan mudah nanti untuk menyimpannya. First impressionnya sih biasa saja, tapi kalau diraba termasuk banyak gripnya juga. Tapi terlihat paling durable kalau dilihat dari jahitan dan kalau diraba. Hasil tes kemiringannya untuk menguji grip termasuk masih baik, jauh di atas merek OM, tapi masih di bawah punyaan Zigen. Kita lanjutkan ke peserta terakhir yaitu soft wipe dari Nanotech ini. Dikemas cukup baik dan dilengkapi dengan keterangan pada plastiknya, dengan spek tertera di kemasan stikernya ya. Kayaknya sih mending disimpan di sini daripada dibikin label yang dijahit pada lapnya, yang takutnya kalau terkena shock pan akan menambah swirl. Ukurannya termasuk mini ya, yaitu 33 x 33 cm. Daya gripnya juga bagus, tapi tetap di bawah Zigen dan di atas Honaga. Kalau dilihatnya sih cukup tipis juga, tapi kurang meyakinkan kayak Honaga, hanya saja ini lebih lembut dibandingkan dengan Honaga. Tapi terlihat banyak residu-residu atau bulu-bulu yang rontok di sini ketika kemasannya dibuka. Mungkin hal ini yang menurut kemasan yang tertera sih, lap Nanotech ini harus dicuci dulu agar residu-residu atau bulu-bulu sisa produksi rontok ya. Semoga saja tidak mengurangi performanya di pengujian nanti. Oke, kita mulai saja pengujiannya. Kita mulai tes daya absorb atau daya serapnya ketika digunakan untuk membantu mengeringkan bodi mobil. Kita basahi dulu sebentar, kita hanya lap di bagian tengah saja karena kain MF yang akan diuji ini ukurannya kecil ya, bukan towel pengiring mobil. Ternyata hasil terburuk dan sudah ditebak sih yaitu lap OM ini karena hasilnya paling parah. Lap ini tidak menyerap air sama sekali, malah mendorong air ya. Daya serap sangat buruk, pakai lap ini sangat annoying karena nggak kering-kering, malahan lari-lari ke berbagai arah. Tampilannya yang mewah dan meyakinkan, tapi performanya sangat buruk dan tidak layak digunakan ya, karena bakal buang waktu saja kalau dipakai buat mengeringkan mobil yang basah. Lanjutkan ke posisi 3 yaitu direbut lap dari Zigen ini karena dengan mudah bakal menyerap air ya. Tinggal ditarik saja, lap ini dapat mengeringkan dengan baik walaupun masih menyisakan sedikit basah saja. Tapi performanya jauh ya dibandingkan dengan kemampuan lap tanpa merek yang berada di posisi 4 karena ini jauh lebih baik dan dapat diandalkan buat membantu mengeringkan bodi yang basah. Kemudian ke posisi kedua diraih oleh Honaga Premium. Lap ini selisihnya sangat tipis ya dengan lap Zigen karena hasilnya sedikit lebih kering dibandingkan dengan lap Zigen. Cukup mengherankan juga, saya kira lap yang tipis ini bakal keteteran dalam menyerap air
tapi ternyata cukup baik performanya di sini. Akhirnya ke posisi utama secara mengejutkan diraih oleh lap kepunyaan Nanotech ini. Walaupun ukurannya termasuk paling mini, yaitu 33x33, tapi performanya secara mengejutkan dapat mengalahkan lap-lap dengan ukuran yang lebih besar dari Zegen maupun Honaga. Karena lap ini dengan ukuran yang lebih mini dan tipis malah dapat hasil yang full kering dibandingkan kedua peserta lainnya. Karena hasilnya benar-benar kering, walaupun setelah dicuci lap ini masih menyisakan bulu-bulu yang rontok ya, tapi sedikit sih dan tidak mengganggu performa, malah paling bagus diuji daya serap ini dengan selisih yang cukup jauh. Masuk ke pengujian lap dalam menghilangkan bekas polishing kompon. Kita coba kompon yang oily ini, yaitu Benzerna 3800, yang termasuk susah buat dihilangkan oily di kompon ini, apalagi kalau kebanyakan dan kita kerja di suhu yang tinggi. Terus kompon yang akan kita uji coba juga dengan buffing yang lumayan susah, tapi tidak sesusah 3800, yaitu Sonak Perfect Finish ya. Setelah hasil pengujian menggunakan kompon polish, urutan terakhir tetap jatuh ke tanpa merek ini juga, dengan hasilnya termasuk jauh dibandingkan dengan lap yang lain. Sebetulnya kalau digunakan lampu detailing bakal kelihatan pula nih belang-belang di cat, tanda lap ini nggak bisa buffing dengan sempurna. Emang ketika di buffing terasa ringan, mudah dan tidak terasa grip sama sekali, tapi ternyata lap ini nggak bisa dengan baik untuk menghilangkan bekas kompon. Kemampuan di Perfect Finish sedikit lebih baik karena emang tidak se-oily kayak Benzerna, tapi tetap hasilnya terpaut jauh dibandingkan dengan peserta yang lainnya. Ke posisi 3 ada si Nanotech Soft Pipe. Kemampuan buffing dari kedua polish ini cukup bagus dan enaknya tidak pesat, jadi bisa mempercepat proses buffing. Stickinya Benzerna 3800 pakai lap dari Nanotech ini jadi tidak terasa. Semuanya mudah tanpa mengeluarkan tenaga, dengan hasil finishing jauh lebih baik dibandingkan lap OM di sini. Walaupun sama-sama mudah, lap kepunyaan Nanotech ini bisa menghilangkan residu kompon dengan hasil termasuk bagus. Ke posisi kedua diduduki oleh lapnya Zegen dengan selisih tipis, tidak berbeda jauh dengan Nanotech. Lapnya Zegen ini termasuk bagus dalam menghilangkan residu bekas kompon. Sepertinya gripnya baik dan kesatnya di sini sangat bermanfaat. Akan tetapi proses buffingnya jadi terasa sangat susah. Mau dilipat berapapun, lap ini gripnya terlalu tinggi ya, jadi susah dan cukup menyita waktu. Karena lap ini selalu terlipat atau kusut, jadi sebaiknya hati-hati dan pelan-pelan saja ya teman-teman. Ke posisi puncak diraih si Honaga Premium ini dengan hasil yang sangat baik. Lumayan bisa meninggalkan dengan selisih yang lumayan dibandingkan dengan semua lap yang diuji di sini, karena bisa disetarakan dengan lap-lap mahal untuk finishing glossnya. Hasilnya pun stabil. Ini wajib dipunyai lap MF untuk buffing polish ya, berarti residu dari kompon sudah terangkat secara sempurna. Selisih finishing antara 3800 dan Perfect Polish hanya terpaut 0,1 JU saja. Luar biasa untuk lap di bawah 15.000. Hanya saja seperti Zegen, pakai lap ini juga termasuk susah untuk buffingnya dikarenakan gampang terlipat, tapi tetap tidak separah punyaan Zegen ya. Kemudian kita uji bagaimana kemampuan finishing bila digunakan untuk membuffing liquid wax ya. Wax yang akan diuji di sini ada dua ya, yang kesat dan gampang kering bila dibiarkan lama. Satu Turtle Wax Metallic PTVA, wax yang paling susah di buffing dari semua line up Turtle Wax. Kemudian ada Kiss Air dari Soft 99. Acrylic wax versi Japan ini juga termasuk kesat kalau urusan buffing. Ke posisi buncit masih diraih lap OM ini karena hasilnya masih ketinggalan jauh dibandingkan performa lap yang lain. Emang kayak yang mudah, tapi jatuhnya nggak beres-beres, buang-buang waktu saja. Karena ketika menggunakan lap ini untuk membuffing kedua liquid, hasilnya tidak optimal dengan hasil jauh ketinggalan dibandingkan dengan peserta yang lain. Ke posisi ketiga kali ini diraih oleh Zegen. Lap ini struggle buat lap Turtle Wax Liquid Wax karena kesatnya. Susah buat buffingnya karena gampang terlipat lapnya. Tapi untungnya masih termasuk bagus ya untuk hasil Kiss Air yang proses buffingnya relatif lebih mudah. Hanya saja tetap ketinggalan dibandingkan dengan peserta yang lain. Lap Zegen ini sepertinya kesulitan kalau disuruh buffing wax yang bertipe kering. Ke posisi kedua ada si Nanotech yang berhasil meraih poin kedua.
Cukup jauh meninggalkan lapnya Zegen ketika digunakan untuk membuffing liquid wax dari Soft 99 dengan penggunaan yang mudah dan paling cepat di sini, tapi tetap dapat hasilnya yang maksimal karena hanya terpaut tipis saja dengan pemenang di sini. Cocok buat teman-teman yang sering pakai liquid wax yang kesat tapi pengen mudah dan cepat. Nanotech Soft Wipe ini bisa jadi pilihan. Akhirnya ke posisi pamungkas masih dipegang Shionaga. Lap ini kasih nilai finishing maksimum dengan harga minimum ya. Karena walaupun tidak semudah menggunakan Nanotech, tapi lap Honaga ini kasih nilai maksimum baik diuji buffing turtle wax liquid maupun pada wax Soft 99. Untuk hasil buffing turtle wax liquid yang kering, malah hasil Shionaga ini paling jago performanya karena hasilnya cukup jauh meninggalkan peserta yang lain. Oke, sekarang kita uji untuk buffing paste wax ya. Yang akan kita uji di sini yaitu kita coba wax yang termasuk kesat untuk di buffing karena oily-nya, salah satunya Fun Wax dan satu lagi dari Flamingo seri Diamond Hard Wax-nya. Ke posisi terakhir masih itu juga direbut oleh peserta yang paling murah di sini yaitu OM tanpa merek. Hasil finishingnya tetap buruk, ketinggalan jauh dibandingkan peserta yang lain. Hanya seperti mudah saja, padahal bukan mudah, tapi karena kekurangan grip, karena lumayan meninggalkan bekas wax. Ke posisi 3 diraih oleh Nanotech dengan hasil meninggalkan jauh lap OM. Penggunaan lap Nanotech ini masih tercepat di sini dengan hasil nggak jauh dibandingkan dengan Zegen. Hanya beda di bawah 1 GU saja. Tidak buruk untuk penggunaannya yang mudah, ringan dan cepat. Jadi bisa menghemat waktu dan tenaga ya teman-teman. Kita ke posisi runner up diraih oleh lapnya Zegen yang unggul dengan selisih yang sangat tipis dibandingkan dengan kepunyaan Nanotech. Untuk buffing paste wax, lap Zegen ini kesatnya masih bisa ditoleransi, cukup mudah tapi tetap annoying juga ya. Untungnya saja hasilnya bagus, jadi tidak sia-sia kita capek-capek buffing paste wax menggunakan lap ini. Ke posisi pamungkas kita ketemu Shionaga lagi. Penggunaannya sangat mudah di sini. Sepertinya Shionaga ini didesain buat paste wax ya, karena walaupun tidak secepat lapnya Nanotech, tapi hasilnya lumayan cukup jauh dibandingkan semua peserta di sini karena hasilnya termasuk bagus untuk sebuah lap yang harganya di bawah 15 ribuan. Hasilnya keduanya masih stabil. Lumayan keren juga nih lap karena kalau dilihat atau dipegang secara fisik sih lap Honaga ini kurang meyakinkan. Akhirnya kita coba ke pengujian terakhir yaitu kita uji kemampuan dalam membuffing spray wax baik quick detailer maupun spray wax. Kali ini kita coba ke BSD yang termasuk agak-agak sedikit techy dan HCW yang termasuk ribet dan terkenal juga techy ya. Karena selain kesat, gampang pula streaking kalau lap MF yang dipakai kurang bagus kualitasnya ataupun kurang sempurnanya proses buffing. Kita lihat mana yang terburuk dulu. Ternyata masih si OM ini, untungnya sekarang perbedaannya tidak bumi dan langit kalau buat buffing quick detailer. Untuk buffing lap quick detailer sih lap ginian tidak terlalu jauh ya ketinggalannya, paling selisih 3 GU saja dibandingkan lap yang juara di sini. Tapi tetap sayang aja ya teman-teman karena kita tidak dapat potensi gloss penuh dari LS yang kita telah beli mahal-mahal, dan juga karena daya serapnya yang buruk, pakai lap ini nggak kelar-kelar buffingnya karena terasa sedikit basah terus. Jadi jatuhnya membuang waktu teman-teman saja. Untuk buffing HCW kembali anjlok performa si OM ini karena tahu sendiri HCW kayak gimana tekinya ya. Masuk ke posisi 3 diraih oleh lapnya Zegen. Top 3 di sini kalau hanya buffing quick detailer sih sudah tipis-tipis saja raihan glossnya karena performa ketiganya sudah tergolong bagus. Pakai Zegen di BSD quick detailer pun relatif mudah dan hanya sedikit kesat saja kecuali digunakan buffing HCW. Baru lapnya Zegen ini mulai keteteran dikarenakan sifat HCW yang kesat. Untung saja ketinggalan finishing glossnya tidak terlampau jauh. Akhirnya ke posisi kedua diraih oleh lapnya Nanotech dengan selisih yang tipis juga. Bahkan untuk BSD memperoleh nilai yang sama dengan posisi ketiga yaitu lapnya Zegen. Yang membedakan hanya hasilnya HCW saja. Karena selain Nanotech lebih cepat, tapi tetap menghasilkan nilai yang lebih baik dibandingkan dengan lap Zegen. Akhirnya ke posisi pamungkas masih diraih oleh Shionaga.
Secara mengejutkan, hampir tidak terkalahkan sama sekali di sini karena dapat hasil tinggi terus di semua pengujian, baik untuk keperluan buffing dari polish, wax sampai spray wax terus stabil di posisi utama. Hanya kalah di pengujian daya serap air saja, dan tentunya tidak semudah menggunakan microfibernya Nanotech. Jadi kalau pengen hasil maksimal dengan harga murah, cuma minusnya pemakaiannya agak kesat saja sih, walaupun masih dalam toleransi. Tidak seperti kepunyaan labnya Zegon kok yang tidak nyaman kalau digunakan sebagai buffing. Hasil finishing Honaga Premium ini juga mirip-mirip kelas di atasnya yang lebih mahal, termasuk bagus dengan harga yang sangat ekonomis. Oke, kayaknya cukup di sini dulu ya. Maafkan bila ada salah-salah kata. Sampai jumpa lagi di video pengujian berikutnya. Terima kasih.